Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Sahabat Febi sekalian, dimanapun Anda berada, pada hari ini di acara sajadah ini telah hadir person yang tidak asing lagi, beliau Bapak Wildan. Bapak Wildan, kita tahu beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya di Prodi ES ya Pak. Okay. Baik sobat Febi sekalian, pemirsa sajadah yang kami cintai, untuk saat ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan ya Pak ya. Tapi ada sebagian kecil yang akan kita angkat di sini, yaitu tentang siapa sih yang boleh untuk meninggalkan puasa Ramadan gitu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara rinci oleh Bapak Wildan. Baik Pak, kira-kira bagaimana konsepnya Pak ini Pak? Jadi yang namanya ibadah puasa itu kan wajib. Oke Pak. Oke, wajib. Akan tetapi ada beberapa kategori yang tidak wajib dan diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau orang berpuasa ya itu kan dia harus sehat jasmani dan rohani. Ya. Nah, makanya saya tadi mau mengangkat tentang siapa sih yang boleh tidak berpuasa dan tidak berpuasa. Oh ternyata puasa itu juga ada pertimbangan lain selain muslim dan mukallaf ya? Iya, betul. Kategori-kategori seperti apa yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa atau tidak berpuasa begitu? Oke. Jadi karena puasa ini hubungannya dengan, mungkin kita bicara awam aja, karena bicaranya dengan kita menahan makan dan minum, itu pasti berhubungan dengan kesehatan, baik itu fisik maupun kesehatan non fisik. Jadi karena berhubungan dengan fisik ya, yang pertama fisik, yang pertama yang tidak boleh atau yang boleh meninggalkan puasa, yang pertama yaitu orang sakit ya, sesuai dengan ya lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 183 ya, bahwa ayyaman ma'dudan kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di situ bahwa orang sakit itu boleh meninggalkan puasa dengan alasan karena kesehatan. Mungkin karena bisa dicontohkan orang yang punya penyakit mah. Penyakit mah yang sudah akut itu kan harus kronis itu kan harus diisi. Ketika tidak diisi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan down atau perutnya itu tidak enak, akhirnya sakit. Bisa malah nanti mengarah kepada penyakit yang lebih serius, malah ini ya berisiko kematian, malah repot ya. Kemudian yang kedua orang gila. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang sedang mengandung ya, atau sedang hamil, dan orang yang sedang menyusui ya. Untuk keselamatan bayinya, keselamatan janinnya ya, apabila apabila dia tetap berpuasa kok bisa membahayakan, alangkah baiknya itu membatalkan, karena berbahaya bagi keselamatan baiklah untuk dirinya maupun bayinya. Gitu ya Pak. Iya, ternyata ada orang bekerja itu boleh. Oh gitu Pak. Iya. Tapi kerja yang seperti apa dulu? Gitu Pak. Iya,
jadi orang kerja itu boleh tidak berpuasa ketika dalam pas kerja, dalam pas kerjaannya dia itu sudah nggak kuat, ya, dia itu sudah nggak kuat, dia boleh membatalkan puasa. Bukan berarti orang kerja berat ya, tiba-tiba malamnya ya tetap biasa, dia tidak melakukan sahur ataupun pagi-pagi sudah ngopi ya. Jadi dia malamnya harus tetap niat berpuasa seperti biasa, pagi ya tetap sahur ya. Dia tetap paginya tetap sahur. Berarti ya, sifatnya itu kayak insidental gitu, Pak. Iya. Nah, ternyata ini ketika seorang bekerja terlalu berat, kemudian sangat membebani dirinya, itu boleh membatalkan begitu, Pak? Boleh membatalkan. Kalau sampai membebani dirinya ya, sampai berbahaya ya? Iya, sampai dia bahaya, mungkin udah berkunang-kunang. Waduh, iya. kasihan sekali ya, Pak. Ya mungkin dia bukan kerja yang, ya mungkin kerja fisik ya, mungkin ketika bisa jadi nggak fisik juga bisa, Pak. Yang nggak fisik itu bisa jadi, yang nggak fisik itu kan bisa banyak juga keluhannya itu, Pak, kolesterol apa segala macam, apa ngeluh juga sininya apa. Semutan apa jadi kayak gini ya, kok ketika teman-teman kita juga yang di kantor kan banyak yang masuk ke rumah sakit juga karena kelelahan kerja kan, Pak. Jadi kayak gini aja, jadi yang namanya Islam itu selain ya berpatokan selain misalnya kayak tadi sakit ya, sakit kan orang tergores pun dia keluar darah sakit. Iya, betul, Pak. Ya. Tapi apakah pengaruh ketika sakit tergores kok dia membatalkan puasa? Jadi yang namanya sakit, yang namanya orang kerja berat itu kuat tidaknya tergantung kembalikan kepada diri sendiri masing-masing. Oke, setelah kita tahu tadi yang nomor 1, 2, 3, 4 itu orang yang bekerja keras yang sampai membahayakan dirinya sendiri juga bisa membatalkan puasanya, Pak. Iya. Terus selanjutnya apa, Pak? Oke, itu orang wanita yang kedatangan tamu bulanannya atau bisa dibilang haid itu tidak berpuasa juga, menstruasi ya, keluar darahnya itu boleh ya, atau bahkan udah memang dia memang nggak wajib untuk berpuasa ya. Ada satu lagi yaitu orang sepuh, orang tua yang sudah renta, ya udah sepuh, orang tua renta ya, kemudian dia sakit itu juga itu boleh tidak berpuasa asalkan nanti dia membayar fidyah, boleh diganti dengan fidyah karena tapi umumnya kan di Indonesia kan biasa kita di desa-desa, hidup desa, meskipun orang tua ya tetap melaksanakan puasa. Tambahan lagi itu musafir. Orang musafir. Itu kenapa, Pak? Kalau musafir kenapa? Untuk musafir itu terbagi ya, bisa dia itu dalam perjalanan, orang dalam perjalanan, atau dia memang orang yang kerja di perjalanan. Supir gitu, Pak? Iya. Nah, kalau musafir yang biasa ya, musafir dia orang yang di perjalanan, itu kan batas jarak tempuhnya 90 kilo. Oh iya, tadi masih ada tersisa saya kira ini, Pak, yang masalah safar ini tentang supir apa ya, yang yang berprofesi sebagai supir. Memang hidup di jalanan gitu. Profesinya itu mencari rezekinya itu di jalan gitu, seperti memang selalu di perjalanan. Itu sama, balik lagi ke dianya sendiri. Apakah dia mau membatalkan atau tidak? Jadi ukurannya itu relativitasnya itu ya lagi ya. Baiklah, tadi kita sudah mendapatkan 7 kualifikasi kalau nggak salah tentang kaum muslim yang boleh meninggalkan puasa. Nah, ketika mereka meninggalkan puasa itu ada konsekuensi denda nggak itu, Pak? Atau ya udah gitu aja easy going? Atau gimana, Pak? Ini tolong jadi Pak. tetap ada konsekuensinya ya. Ketika kayak tadi orang yang pekerja berat, kemudian kayak supir, orang-orang yang masih sehat ya, orang-orang yang masih sehat itu tetap dia berhak mengganti puasanya nanti ketika setelah bulan Ramadan ya. Dia tetap bahasanya nyaur puasa.
Tak akan tetapi kalau buat orang yang sudah tua, sepuh, orang sudah tua renta, ya kemungkinan susah untuk sembuhnya kayak gitu ya. Dia bisa dengan membayar fidyah. Kemudian siapa lagi yang kira-kira diperbolehkan untuk bayar fidyah, atau semuanya boleh bayar fidyah dari 7 kualifikasi ini atau sebagian saja atau bagaimana, Pak? Oke, jadi ibu menyusui. Menyusui kan karena 2 tahun ya, itu boleh ya membayar fidyah. 2 kali lepas. Iya. Orang hamil ya, orang hamil hamilnya 1 tahun, kemudian menyusuinya 2 tahun, berarti 3 tahun dia boleh lah. Masya Allah, sudah, saya kira ini tentang fidyah itu. Oh iya, tarifnya Pak. Fidyah, tarifnya ini berapa ini? Ini mau pakai standar apa ini tarifnya? Sebelum tanya tarif ini pakai standar apa? Jadi, itu? Awalnya itu standarnya apa? Kemudian apa ada konversi atau tidak dari dulunya? Jadi kayak gini, tata cara pembayaran fidyah itu yang pertama ya, fidyah itu harus diberikan, alangkah baiknya itu langsung kepada fakir dan miskin. Dan alangkah baiknya juga berupa makanan sudah jadi. Gitu ya. Ya. Tapi karena seiring dengan kemajuan sekarang kebanyakan sekarang dengan mungkin diganti dengan beras ya. Dan alangkah baiknya pembayarannya daripada kok nanti terasa berat ya. Misalkan kayak orang sakit itu terasa berat, nanti tiba-tiba dihitung misalkan selama 30 hari 7,5 on tadi dikalikan 30 hari nanti ketemunya berat, mending bisa diganti yaitu dengan per hari bayar fidyahnya. Jadi misalkan kita hari ini nggak puasa ya, malam harinya bayar fidyah ya, malam harinya bayar fidyah. Karena pembayaran fidyah itu boleh dilakukan mulai dari 1 sampai 30 Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Kalau misalnya saya bayarnya fidyah itu pakai uang gitu, mungkin ada yang membolehkan nggak Pak itu ya? Ada sekarang ya? Iya, sekarang di mungkin lembaga-lembaga amil ya. Lembaga-lembaga amil itu juga ada yang menggunakan uang cash, menggunakan uang ya, entah itu di aplikasi ya. Sekarang sudah banyak itu. Tapi untuk kalau saran dari saya itu alangkah baiknya yaitu makanan matang ya, makanan matang kemudian disalurkan langsung ke fakir miskin, atau beras misalnya jadi beras itu langsung disalurkan ke orang miskin. Karena itu alangkah lebih baiknya kayak gitu. Tapi ketika nggak bisa ya silahkan lah. Ketika nggak bisa dengan keterbatasan waktu ataupun silahkan. Tapi alangkah baiknya kita yang tahu kondisi mana tetangga kita, saudara kita yang mungkin lagi kurang makan atau apa, kita bisa langsung ngasihkannya langsung lagi. Itu mungkin lebih tepat. Demikian sahabat Febi, pemirsa sajadah yang kami hormati, mungkin sampai sini aja ya Pak ya pertemuan kali ini. Mungkin saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.